Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum dasar yang wajib diketahui dan dipahami pada saat kita akan membuat sebuah jaringan komputer. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, pada saat kita akan menghubungkan dua buah komputer, contoh, maka diperlukan alat tambahan itu berupa switch. Jadi apabila kita akan menghubungkan dua buah komputer dengan jaringan yang sama, dengan network ID yang sama, maka kita cukup memerlukan alat tambahan berupa switch ini. Settingan IP address-nya, buka komputernya. Misal kita akan memberikan IP address dengan kelas C, maka di komputer yang satunya supaya terhubung itu harus menggunakan network ID yang sama, kelas C juga. Nah, jadi dengan IP 192.168.1.2. Nah, kita cek ini statusnya sudah connect. Jadi kalau kita menggunakan dua buah komputer dengan jaringan yang sama, dengan network yang sama, itu cukup setting IP address dengan subnet mask dan menggunakan switch. Ini hukum pertama yang wajib kalian ketahui. Jadi ini yang network ID-nya yang sama dengan network ID 92.168.1.0. Yang kedua, apabila kita mau menghubungkan dua buah komputer, ya, tapi dengan IP address 92.168, misalnya 2.1 di komputer duanya, terus menggunakan 2.1. Nah, ini memiliki dua buah network ID yang berbeda. Kalau menghubungkan dua buah network ID yang berbeda, maka memerlukan alat tambahan yang namanya router. Ya, router. Jadi untuk dua dihubungkan, nah di sini dengan komputer ini memiliki IP address 192.168.3.1. Maka nanti si router ini, yang gig 00 ini, nomor IP address-nya harus satu network dengan komputer yang isi 4 ini. Sehingga yang IP address-nya yang gig 05 ini, kita mindahin ke statusnya. IP address-nya harus 1 network 3.2. Dia langsung bersambung yang ini nomor IP 3.1, di sini untuk 300-nya 3.2.
Nah, berarti ini dengan nomor IP 2.1, 192.168.2.1, maka di router ini juga giga nomor satunya itu harus satu network. Jadi kalau kita tes itu sudah connect sampai router, juga sudah connect sampai router, ya, sukses. Tapi pada saat kita cek antar komputer itu dia masih valid, artinya belum connect. Nah, di sini ya, apabila ada hubungan dua buah jaringan yang berbeda, dua buah network ID yang berbeda, karena yang di sini itu network ID-nya yang 21.8.2.0, dan di sini network ID-nya 92. Nah, ada dua buah network ID yang berbeda, maka diperlukan alat tambahan yaitu tadi. Nah, selain itu, ada juga settingan tambahan di setiap komputer. Ya, karena dengan dua buah jaringan berbeda, maka diperlukan settingan tambahan. Jadi kita buka komputernya. Di sini ada gateway. Gateway ini itu wajib diisi apabila kita mau menggunakan dua buah jaringan atau lebih yang berbeda. Gateway ini diisi oleh nomor IP router yang tersambung langsung ke jaringan lokal. Jadi apabila kita posisinya ada di komputer ini, maka gateway si komputer ini adalah nomor IP router yang ini. Oke, jadi kita masukkan nomor IP routernya. Tandanya gateway ini diisi dengan benar, itu pasti satu network dengan nomor IP address komputernya. Jadi kayak gini, 192.168.2.1 itu nomor IP komputernya. Maka gateway-nya itu 192.168.2.2 ini nomor IP routernya. Sini network ID-nya sama, 192.168.2.0. Begitupun di sini gateway-nya juga harus diisi dengan nomor IP si router ini. Hmm. Apabila gateway sudah diisi, maka sekarang sudah connect antara dua buah network yang berbeda. Ini hukum jaringan dasar yang kedua. Selanjutnya, apabila kita mau menghubungkan dua buah jaringan terlebih, ya, contoh lagi aja. Oke. Apabila kita mau menghubungkan dua buah jaringan, dua komputer ya, contohnya itu komputer aja, dua buah komputer yang berbeda dengan dua buah jaringan yang berbeda, tapi penghubungnya itu di dalamnya itu ada dua buah router. Ya. Artinya lebih dari satu router. Yang kita buat itu gambar desainnya. Oh, ini di sini nomor IP-nya ada 4.1. Dan sini IP address-nya 51. Maka tadi sama ya, untuk gateway itu adalah nomor IP router yang ini diisi nomor IP routernya 19.8.4.2. Oke. Karena nomor IP router yang 4.2, maka gateway-nya juga tadi itu adalah 4.2. Jadi gateway itu adalah nomor IP router. Nah, di sini nomor IP routernya yang bersambung ke komputer ini itu adalah 192.168.4.2.
Sehingga gateway di komputer yang ini itu adalah 192.168.2. Sama ini sini juga karena ini nomor IP komputernya itu 192.168.5.1. Maka nomor IP router yang ada di sini itu harus connect ke sini, ke network ya, diisi nomor IP routernya ini titik dua. Oke. Maka gateway yang di sini juga itu adalah 192.168.5 itu dua satu network. Nah, ini sudah connect dari komputer sampai router, sama ini dari komputer sampai router sudah connect. Nah, dasarnya apabila ada hubungan antar router, ya, maka itu harus menggunakan network ID yang belum pernah dipakai di jaringan yang ini. Atau di sini yang ini, jaringan yang ini, untuk jaringan yang ini, ya, itu network ID-nya 92.168.4.0. Karena tadi mengenai IP di komputer ini itu 192.41 dan untuk di router 42, maka network ID-nya 4.0. Terus di jaringan yang ini, jadi network ID-nya 192.168.5.0. Nah, ini itu yang lebih. Nah, ini nomor IP komputer ini 192.168.5.1 dan routernya 5.2, maka net ID-nya 192.168.5.0. Nah, untuk hubungan antar router yang ini, ya, itu hubungan antar router yang ini, ya, itu harus menggunakan network ID yang baru. Jadi tidak boleh menggunakan untuk ID yang ini ataupun yang ini. Nah, untuk menghubungkannya antar router itu diperlukan kabel serial. Jadi di sini tuh ada serial DCE dan serial DTE. Nah, untuk mengkonektinya itu maka di sini router ini memerlukan port serialnya. Di sini belum ada port serialnya. Maka kita klik dulu si routernya, masuk ke physical, ya. Ini bisa dulu. Masuk ke physical, dimatikan routernya, dimasukkan ke HWC2T, serial minimum. Yang lupa dinyalakan lagi, sama di router yang satunya juga. Masuk ke physical, dimatikan dulu routernya, masukkan serialnya, dinyalakan kembali. Nah, sudah tinggal kita pilih mau pakai DTE atau DCE boleh. Silahkan pakai DTE. Konekkan masukkan ke serial. Klik routernya, masukkan ke serial. Nah, untuk nomor IP-nya ini bebas, tapi network ID-nya harus baru, belum pernah dipakai di jaringan ini. Jadi di sini yang sudah dipakai itu network ID yang 192.168.0 dan 192.168.5.0. Misal saya mau pakainya, saya menggunakan kelas A, 1.1.1 kelas A, berarti network ID-nya 1.0.0. Ini kan berarti network ID-nya ID-nya di sini lebih dan buat satu tambahkan S. Dan ID-nya itu adalah 1.0.0.0.
Tadi di router yang ini, serial ini juga, nomor IP-nya itu adalah satu, karena tadi bentuk ID-nya satu, kelas A. Di sininya boleh berapa dua, misalkan misalkan ini kelas A udah nyala, maka di sampai sini router ini dia sudah connect dan satu network ya, untuk ID-nya sama. Terus dari komputer ini sampai router ini juga sudah connect. Terus dari komputer ini sampai sini sudah connect. Oke. Dan permasalahannya timbul pada saat komputer ini mau nyebrang sampai router router 2, maka dia tidak connect. Begitupun sama dari sini mau nyebrang router 2 juga tidak connect. Apalagi kalau mau nyebrang itu sampai ke komputernya lagi, itu pasti tidak connect. Maka apabila routernya lebih dari satu, itu diperlukan proses tambahan. Selain dari tadi pengisian gateway, begitu sudah diisi setiap komputer, ya. Kalau routernya lebih dari dua, lebih dari satu, maka diperlukan proses tambahan, yaitu proses routing. Proses routing ini dilakukan di setiap router yang ada. Di sini ada routing, ya. Jenisnya ada dua ini, ada static sama RIP. Kita pilih yang static saja. Nanti ada tiga isian yang harus kita isi. Oke. Nah, yang network ini diisi oleh network ID tujuan. Maksudnya, kalau kita lagi nyeting router yang ini, artinya kita akan mengkonekkan komputer yang di sini, network ID yang di sini, itu akan connect tujuannya itu ke sini, ke komputer yang ini, dengan network ID yang ini. Nah, maka di sini di network ini itu diisi oleh network ID tujuan. Berarti yang ini tujuannya mau ke sini. Berarti diisi oleh network ID yang ini. Jadi kita tulis 5.0. Oke, ini netmas juga sama. Netmas ini diisi oleh netmas tujuan. Jadi kita masukkan netmasnya 255, 255, 255.0. Karena ini kelas C, maka netmasnya 255, 255, 255 titik. Untuk next hop, ini diisi oleh nomor IP router selanjutnya. Nah, maksudnya, kalau kita lagi nyeting router yang ini, dan tujuannya itu mau connect ke komputer yang ini, maka nomor IP router selanjutnya itu adalah yang ini. Oke. Jadi lihat kabelnya ini larinya, kalau mau ke sini itu berarti lari kabelnya itu ke sini. Berarti dimasukkan nomor IP router yang ini. Jadi nomor IP router yang ini itu adalah 1.2.2.2. Oke. Kalau sudah kita add, jadi hasilnya ini 192.168.5.0 iya 1.2.3.2. Nah, selanjutnya di router kedua sama dilakukan proses routing di static untuk network ID tujuan itu karena kita lagi di router yang ini tujuannya itu supaya komputer ini connect ke yang di sini komputer yang ini dengan network ID yang ini maka network ID tujuannya adalah yang ini 192.168.4.0 kita masukkan dengan seluruhnya biar menerima 255.0. Next hop ini diisi oleh nomor IP router selanjutnya sama kalau tadi. Jadi kita lagi nyeting di router ini mau connect ke komputer ini maka router selanjutnya adalah lihat kabelnya itu larinya ke router yang ini. Berarti diisi oleh nomor IP router yang di sini. Gitu. Kita masukkan nomor IP router ini. Jadi nomor IP itu yang itu 1.1.1.1 kita add. Jadi hasilnya seperti ini. Hasil routingnya. Jadi ada 192.168.4.0 /24 via 1.1.1.1.
Oke, setelah proses routing ini dilakukan, maka sekarang hasilnya itu kalau kita cek dari komputer ini, nyebrang ke router yang ini, itu sudah connect. Ya, udah sukses. Dan kita coba lagi dari komputer ini, kita cek sampai ke komputer ini juga sudah sukses. Ya, artinya kita coba cek lagi, sudah sukses. Artinya berarti jaringan ini sudah bisa connect menggunakan dua buah jaringan yang berbeda dan ada dua buah router. Oke, ya. Jadi kita ulang lagi dasar jaringan, ya. Ini dasar jaringan bagi bagi pemula nih. Apabila mau menghubungkan yang pertama nih, apabila mau menghubungkan dua buah komputer dengan network ID yang sama, maka yang harus kita memerlukan alat tambahannya itu berupa switch. Ya. Dan di settingan IP address-nya cukup mengisi IP address dan net mask-nya saja. Cukup IP address dan subnet mask. Untuk gateway nggak perlu diisi. Itu kalau misalkan kita mau menggunakan satu buah network ID yang sama. Ini network ID yang sama. Yang kedua, apabila kita mau menghubungkan dua buah network ID yang berbeda, contoh di sini untuk nomor IP-nya 192.168.2.1, berarti network ID-nya 192.8.2.0, dan komputer yang kedua itu 192.8.3.1, ini nomor IP-nya, berarti network ID-nya 3.0, di sini berarti ada perbedaan network ID-nya, ya. Maka diperlukan alat tambahan untuk menghubungkan dua buah komputer ini berupa router. Jadi sudah bukan lagi switch, makanya router, karena router ini dia fungsinya itu untuk menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda atau lebih. Selain router, ya alat tambahannya diperlukan settingan tambahan juga. Jadi di IP address-nya itu diisi gateway-nya. Kalau tadi yang di jaringan yang sama itu tidak perlu isi gateway, di sini kalau sekarang karena info ID-nya berbeda, maka diperlukan untuk diisi gateway-nya. Nah, gateway ini diisi oleh nomor IP router yang tersambung langsung ke jaringan lokal. Nomor IP router yang ini sambung ke sini. Berarti itu adalah nomor IP gateway-nya. Jadi diisi oleh nomor IP si router. Nah, ini untuk yang kedua. Yang ketiga, itu dasar jaringan nih bagi pemula. Yang wajib kalian ketahui, apabila mau menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda atau lebih, ya, ini untuk ID-nya 192.4.0, di sini untuk ID-nya 5.0, tapi melewati lebih dari satu router. Ini kita ambil contoh ada dua buah router, ya. Selain tadi ada tambahan settingan gateway, ya, ada gateway yang harus diisi. Maka kalau ada dua buah router yang ada dua buah router yang terhubung, itu memerlukan settingan tambahan yaitu proses routing. Jadi di sini ada proses routing di setiap routernya. Ada proses routing di setiap router ini, ya. Routing di router pertama itu ada 192.8.5.0 via 1.2.2.2. Itu artinya si komputer ini tujuannya mau ke 5.0, 192.168.5.0 ke network ID ini, ya. Itu harus melewati nomor IP 1.2.2.2. Nah, nomor IP ini adalah next hop nomor IP router selanjutnya. Berarti nomor IP router yang ini. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau yang ini kita klik, maka proses routingnya itu tujuannya mau ke sini, lewatnya router yang ini. 1.1.1.1. 1.1.1. Ini nomor IP yang ini. 1.1.1. Ya. Oke. Terus syarat dasar di sebuah router, kalau ada hubungan antar router, kan network ID-nya harus yang baru. Jadi ini untuk network ID yang ini, hubungan antar router ini, ya,
Itu network ID-nya 1.0.0.0 itu beda dengan network ID yang ini dengan yang ini. Ini bebas di sini network ID ini. Ini cuma contoh nih pakai kelas A. Kalian boleh pakai kelas A, kelas B, atau kelas C. Yang penting network ID-nya berbeda. Oke. Nah, ini adalah tiga hukum dasar kalau kita mau membuat sebuah jaringan yang wajib kalian ketahui. Oke, terima kasih. Sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.